telah tiba. Mari perbanyak ibadah untuk mendapat ridhonya. Jangan tinggalkan majelis ilmu hanya gara-gara wabah corona. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya hadir memberi solusi. Ibadah yes, waspada yes, panik no dalam program ngaji online Ngabuburit Ramadan. Ngabuburit Ramadan online ini didukung oleh Baiklah pemirsa televisi dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa video kiriman dari pemirsa yang sudah sampai di redaksi kami dan mengikuti seleksi Festival Sholawat Tibil Qulub dan juga Li Khamsatun. Jangan ragu bagi Anda yang masih belum mengirimkan, ayo segera kirimkan, kami tunggu karena nanti akan ada hadiah menarik yang dipersembahkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Anda bisa mengirimkan sendirian atau bergu. Anda bisa mengirimkan
rame-rame atau sesuai dengan kreasi Anda semuanya. Jangan ragu, sekali lagi segera kirimkan video Anda, Sholawat Tibil Qulub dan juga Li Khamsatun. Pemirsa dan juga para pendengar yang berbahagia, sudah hadir di studio Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa menyapa para pemirsa dan juga para pendengar radio yang ada di rumah mengikuti ngaji online dalam suasana yang luar biasa ini. Baik, terima kasih sudah hadir, dan pemirsa segera saja kita ikuti bersama ngaji online yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, biidznillah kita berada di hari ketiga bulan suci Ramadan yang kita nanti-nanti, bulan yang mulia, yang setiap tarikan nafas kita adalah ibadah. Bahkan tidurnya pun adalah ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, dan seluruh kebaikan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat ya yang di sini ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun kita di tengah musibah wabah yang sedemikian rupa, khususnya di Surabaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keluarga kita semua, dan dengan doa-doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera mengangkat wabah ini dan menyelamatkan kita semua dari penyakit, dari wabah, dari bencana dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Tentu Allah Subhanahu wa taala menyediakan syariat ini supaya kita menjadi lebih baik. Maka termasuk dengan Ramadan ini, kita ingin pada ujungnya nanti akan mencapai satu predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebab itu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membetulkan sikap kita. Dan sikap yang betul itu tentu harus dipandu oleh cara pandang yang benar terhadap dunia, terhadap diri kita, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu melalui majelis ini saya ingin menyampaikan makalah yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bersumber dari dawuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan ada 6 hal ya, yang merupakan rahasia Allah. Ada 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah di dalam 6 hal yang lain. Innallaha katama sittata fi sittatin. Yang pertama adalah kata meridha fi ta'atin. Allah merahasiakan keridhaannya pada ketaatan yang mana yang kita lakukan. Kita tidak pernah tahu itu. Apakah dalam puasa kita ya, atau di dalam sholat kita, atau di dalam sedekah kita, atau pada amalan yang baik yang mana yang menyebabkan Allah menurunkan ridhonya. Kita tidak pernah tahu.
Ini makna yang terkandung di dalamnya adalah supaya kita terus-menerus bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah dengan melaksanakan ketaatan demi ketaatan itu. Jadi tidak putus asa. Dan inilah konsep sabar menurut Imam Al-Ghazali, tidak hanya ketika menghadapi musibah, tetapi juga termasuk as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk tetap dalam ketaatan. Dan buah dari kesabaran untuk tetap dalam ketaatan ini adalah karakter yang disebut dengan istiqomah. Jadi tidak bisa orang mencapai karakter istiqomah kecuali ia berlatih untuk bersabar dalam ketaatan. Kan seringkali nih ya Pak, orang merasa bosan untuk menjadi baik karena ia punya harapan tentang kesuksesan, tentang pencapaian-pencapaian tertentu dalam hidupnya. Ia melakukan kebaikan demi kebaikan, banyak berdoa, banyak beribadah. Ternyata satu saat ia mengalami kegagalan. Misalnya di dalam studinya, atau misalnya di dalam karirnya, atau dalam soal yang lain. Maka lalu ia kemudian berhenti menjadi orang baik. Percuma aja aku baik, percuma aja ngelakuin amal-amal ibadah, kesolehan-kesolehan, tetapi toh kondisiku tetap seperti ini. Maka dia berhenti dari kebaikannya itu. Inilah karena tidak sabar di dalam kebaikan. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Dan makna atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan mana yang kita lakukan itu ialah supaya kita tidak menganggap remeh pada perbuatan ketaatan yang kecil umpamanya, yang remeh-temeh misalnya yang disabdakan oleh Nabi SAW, perbuatan kesolehan itu berderet mulai yang terberat sampai yang terkecil, dicontohkan seperti menyingkirkan duri di jalan yang akan membuat merintangi perjalanan orang. Nah, jangan kita suka meremehkan amal baik, sebab boleh jadi amal yang kita remehkan itu disitulah justru Allah akan memberikan ridhonya. Sebuah kisah diceritakan bahwa seorang ahlul kasyaf sepeninggal Hujjatul Islam Imamuna Al-Ghazali, biidznillah dia bermimpi bertemu dengan beliau Hujjatul Islam. Lalu ditanyakan kepada Imam Ghazali, apa yang dilakukan Allah kepada engkau? Lalu Imam Ghazali bercerita dalam mimpi itu, Allah memanggilku menghadapnya, kemudian menanyaku tentang apa yang aku persembahkan kepada beliau, kepada Allah. Lalu aku menjawab dengan menyebutkan ibadah demi ibadahku, sholatku, puasaku, ilmuku yang aku tulis dalam banyak kitab-kitab dan seterusnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah bukan itu semua yang membuat aku ridho kepadamu Ghazali. Tetapi ingatlah ketika suatu malam engkau sedang melanjutkan menulis kitabmu, lalu engkau hentikan penamu dan memberi kesempatan kepada seekor lalat yang haus untuk meminum air tinta di ujung penamu. Itulah yang membuat aku ridho kepadamu. Jadi seperti kecil sekali, tetapi disitulah justru Allah memberikan ridhonya. Nah, kalau saya percaya enggak meskipun itu mimpi, saya percaya sebab yang mimpi bukan orang sembarangan, orang soleh, waliyun min auliyaillah. Untuk memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sekecil apapun kebaikan dalam persepsi kita, bisa jadi justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhoannya. Dan barang siapa diridhoi oleh Allah, hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, bagian dari rahasia Allah adalah sebaliknya. Wa katamal bughdha fi ma'siyati. Allah merahasiakan murkanya pada kemaksiatan mana yang dilakukan oleh manusia. Kita nggak pernah tahu.
Apakah dalam sebuah kemaksiatan yang kita kategorikan sebagai dosa besar? Apakah dosa-dosa yang kecil? Kita tidak pernah tahu. Yang menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, kadang-kadang ada orang-orang bilang begini, aku jadi orang baik sudah lama. Sedangkan temanku itu ngelakuin apa saja kemaksiatan. Di kantorku, dia orang yang tidak jujur, dia orang yang sering berbuat curang, tetapi hidupnya kok nyaman-nyaman aja ya, fine-fine aja. Justru aku yang susah. Maka kemudian kepencut, bahasa Surabaya kan kepencut ya, kepencut untuk melakukan hal itu. Orang baik ini begitu sekali meniru perbuatan maksiat ini, yang bareng dengan turunnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, delalah konangan yang akhirnya kemudian menimbulkan hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan murka Allah, yakni perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam kemaksiatan yang mana kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, sabar yang kedua dalam nasihat Imam Ghazali adalah wasabru anil maksiat. Selain sabar untuk tetap di dalam kebaikan, juga harus sabar untuk tidak melakukan maksiat, bahkan sekecil apapun kemaksiatan itu. Inilah konsep yang penting yang kita ambil pelajaran dari dua rahasia Allah itu, ya, sehingga kita menjadi orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Sebab untuk menjadi orang, untuk melakukan perbuatan baik itu sebenarnya tidak susah. Yang susah itu adalah baik terus. Sholat nggak sulit, yang sulit sholat terus. Jamaah nggak sulit, yang sulit jamaah terus. Menjadi baik nggak sulit kalau sekali dua kali, yang sulit adalah menjadi baik terus. Oleh karena itu dalam pepatah disebutkan, la khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan untuk sebuah kebaikan yang nggak terus. Jadi sekali aja dia bikin kebaikan, lalu nggak berlanjut, jadilah nggak baik. Bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Tapi kejelekan yang nggak terus itu lebih baik dari kebaikan yang nggak terus. Dalam bahasa lain, orang mengatakan lebih bagus mantan preman daripada mantan ustadz. Gitu, ya. Kejelekan yang nggak terus, preman yang nggak berlanjut, berarti dia jadi orang baik. Masih lebih baik dari semula baik, kemudian berhenti dari kebaikan menjadi orang jelek. Oleh karena itu, hadirin pemirsa rahimakumullah, mari kita istiqomah di dalam kebaikan itu meskipun kecil. Bukankah dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sangat populer, bahkan dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Di sana ada 40 haditsan tata'allaqu bimabadi'i Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Salah satu hadis penting yang dikutip di situ adalah ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Seperti berpesan kepada kita semua umat Islam di Indonesia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus menjadi orang baik dengan cara untuk mendawamkan, melazimkan, mengistiqomahkan perbuatan-perbuatan baik dari yang kecil. Kalau itu kemudian menjadi kebiasaan, maka terbangunlah karakter menjadi baik. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang istiqomah, amal yang ajak adwamuha wa in qalla, senajan sedikit, meskipun sedikit atau meskipun ringan. Ibaratnya kalau kita punya
rutinan membaca Al-Quran ba'da maghrib, satu ruku. Tapi itu terus kita lakukan istiqomah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekali baca Al-Quran kemudian khatam sampai kemeringat sehari penuh, tapi besok udah nggak baca-baca lagi sampai setahun, ketemu lagi baca Al-Quran tahun depan. Hadirin rahimakumullah, lalu yang ketiga adalah wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan ini. Nggak ada dari kita semua yang tahu kapan sehingga bisa menghadangnya. Memang ada petunjuk-petunjuk di dalam kitabnya para ulama. Tentu saja berdasarkan sumber-sumber yang sahih, ya. Ada yang menyatakan bahwa ini terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, malam ganjil yang terakhir. Ada yang menyatakan karena itu berdasarkan ayat turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar diperingati biasanya pada tanggal 17 Ramadan, berarti tanggal 17 itulah Lailatul Qadar. Atau ada yang mengatakan pendapat yang lain, yang penting sepanjang bulan puasa ini. Tetapi kita tidak pernah memastikan kapan itu. Memang ada di sana isyarah-isyarah, penjelasan-penjelasan para ulama. Lailatul Qadar itu biasanya kalau sore anginnya tenang, mendung nggak jadi hujan, gitu. Tetapi apa makna fatwa atau kalimatnya Sayyidina Umar ini dengan mengatakan Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, supaya kita tidak hanya tekun di dalam hari-hari tertentu di bulan Ramadan ini, tetapi sepanjang Ramadan hendaklah dimanfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah serius. Karena apa? Karena kita tidak bisa menentukan kapan waktunya itu Lailatul Qadar yang disebut dengan khairun min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Yang itu kalau dihitung kan bisa sepanjang umur itu 83 tahun lebih 4 bulan alfi syahrin. Oleh sebab itu marilah kita gunakan Ramadan ini untuk menabung kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab justru disinilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal pahala dari amal ibadah kita. An-Nakhai, Imam An-Nakhai berkata, rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairi. Satu rakaat salat sunnah saja di bulan Ramadan ini lebih baik dari 1000 rakaat di waktu yang lain. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Satu bacaan tasbih lebih baik dari 1000 bacaan tasbih di bulan yang lain. Dan waliyajtahidu fi ihya'i lailatin. Hidupkanlah malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, tadarus dan seterusnya untuk menambahkan pahala dari amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Hadirin, lalu yang keempat adalah wa katama awliyaihi fima bainan nas. Dan Allah merahasiakan walinya Allah, kekasihnya Allah di antara sesama manusia itu. Pelajarannya adalah supaya kita tidak suka meremehkan orang. Kadang orang yang kita anggap pelmis, berpakaian rapi, casingnya seperti casing orang baik, justru dia penipu. Ya, kan sekarang banyak tuh ya, orang membawa simbol agama justru untuk menyesatkan orang. Orang memakai agama sebagai komoditi untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi. Dan ini kata Abu Nu'aim As-Sabuni termasuk salah satu ciri dari zaman akhir. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Nah, inilah yang keempat, dan untuk yang 5 dan ke-6 nanti kita akan lanjutkan. Baik, Yai, ini ada sebuah pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, dan pertanyaannya ini dari Fadil, Pekalongan, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Bagaimanakah cara agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, apalagi manusia memiliki rasa bosan? Monggo langsung dijawab, Yai. Betul. Jadi
yang Bapak sampaikan, Mas Fadil sampaikan, itu adalah dawuhnya Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karomah itu 1000 kehebatan. Seandainya satu karomah itu adalah berjalan, orang bisa berjalan di atas air umpamanya ya, maka 1000 kehebatan seperti itu dikumpulkan, itu masih kalah bagus, kalah berharga dengan apabila kita memiliki satu keistiqomahan di dalam satu amal kebajikan. Dan kalau ditanya bagaimana ya kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, tentu yang pertama kita perlu riyadhah. Riyadhah yang dimaksud adalah melatih diri kita ini. Dan ya, kitalah yang bisa menegur diri kita sendiri. Membiasakan diri berkumpul dengan orang baik, memilih milieu yang baik. Ya, kalau kita memang merasa atau mengukur diri kita sudah sangat kuat untuk berada di tengah-tengah situasi yang atau milieu yang tidak baik, kita bisa tahan, tidak masalah. Tetapi kalau tidak, ya kita bisa memilih milieu yang baik. Jadi membiasakan diri, kemudian itu memerlukan satu pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kuasa Allah lah yang membuat kita ini bisa menjadi baik. Allah lah yang atas izinnya kita bisa menjadi kuat untuk bertahan dalam keistiqomahan. Maka tetap berdoa kepada Allah selain berusaha untuk betah dalam kebaikan, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang yang istiqomah. Begitu. Hadirin, lalu yang ketiga, yang kelima adalah wakatamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian kita ini di dalam sepanjang kesempatan hidup yang kita miliki. Tidak ada orang yang pernah tahu apakah ia mati karena terpapar virus corona, atau karena kecelakaan di rumah sakit, di rumah, di jalan, atau di mana. Kita tidak pernah tahu di mana kita mati. Meskipun, mohon maaf, wabah melanda sedemikian rupa dalam zona yang merah pekat umpamanya, jika Allah menghendaki seseorang belum masa kematiannya, maka ia akan selamat. Seandainya pun ia terpapar, jika ia belum habis umurnya, maka ia akan sembuh dari paparan itu. Dan sebab kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Tetapi ya jangan suka sembrono. Jadi ada ajaran tawakal itu ada, tetapi ajaran waspada itu juga merupakan bagian yang inherent di dalam agama kita. Harus kita lakukan bersama-sama. Tetap waspada di dalam keadaan ini, tetapi yakinlah bahwa semua yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Yang terakhir, yang keenam adalah wa katama sholatul wusta fis shalah. Artinya Allah merahasiakan sholatul wusta, di mana sholatul wusta ini merupakan terma agama sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan kalian jagalah oleh kalian semua salat dan sholatul wusta sebagai penegasan. Maka sholat wusta di situ disebut tersendiri, karena tentu kata ulama pasti mengandung satu fadilah atau satu keutamaan yang istimewa. Para ulama banyak menjelaskan mengenai hal ini. Ada yang menyatakan bahwa sholatul wusta itu adalah sholat yang langsung dilaporkan oleh malaikat. Ketika kita sholat, langsung dilaporkan amal baik kita itu kepada Allah. Ada yang menyatakan bahwa sholatul wusta itu fadilah yang luar biasa. Tetapi
para ulama tidak bersepakat. Sholatul wusta itu sholat apa? Apakah sholat duhur, apakah sholat asar, maghrib, isya, subuh? Misalnya Zaid bin Sabit berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sholat duhur. Sebab sholat duhur lah sholat yang pertama diperintahkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpendapat berbeda. Sholat wusta maksudnya adalah sholat asar, sholat yang sangat rentan ditinggal orang karena kesibukannya, kemudian capek-capeknya orang dari kerja, maka sholat asar lah yang disebut sholatul wusta itu. Ibnu Abbas mengatakan sholat subuh, karena dalam sholat subuh itu adalah sholat yang berat, orang baru bangun tidur, dan itu berkaitan dengan hadis Nabi, siapa yang sholat subuh secara berjamaah dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ada yang mengatakan oh yang disebut sholat wusta sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib? Karena sendirian dia, rokaatnya ganjil, dan dia namanya wusta ada di tengah. Tengah apaan? Tengah di antara siang dan malam, ya tengahnya maghrib. Tapi yang mengatakan loh sholat isya dong, itu ada di tengah. Tengah apa? Tengahnya malam. Ada yang mengatakan sholat duhur, tengah apa? Tengahnya siang, dan seterusnya. Tapi yang pasti yang mana kita belum tahu, sebab itu adalah termasuk rahasia Allah. Pelajarannya apa buat kita? Pelajarannya adalah supaya kita di dalam sholat itu tidak meremehkan satu terhadap yang lain, mementingkan satu dengan yang lain. Kita sholat secara lengkap, secara sempurna, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal inilah yang insya Allah dengan memiliki pemikiran yang benar, sehingga kita bisa menyikapi hal-hal ini demi mendapatkan satu satu kualitas kehidupan kita yang lebih baik. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan, terhindar dari keburukan-keburukan dalam kehidupan ini, meskipun godaan-godaan, meskipun hambatan-hambatan kita hadapi di dalam kehidupan ini yang penuh dengan permasalahan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjadi orang yang baik, orang yang soleh untuk dirinya sendiri, tetapi juga muslih, menjadi agen kebaikan untuk orang lain. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, khususnya dalam Ramadan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan ibadah kita, dan agar sampai kepada derajat sebagai orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'ibaduka shalihun wa na'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu 'ibaduka shalihun. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Baik pemirsa, telah kita ikuti bersama tausiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih pada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG yang telah berkenan hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Baik para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami sampaikan beberapa informasi terkait kegiatan kita di Masjid Al-Akbar Surabaya ini, bahwa disediakan hadiah untuk beberapa kategori untuk sholawat tibil qulub dan juga
li khamsatun, untuk terbaik anak-anak putra. Kemudian kategori anak-anak putri, kategori remaja putra dan juga remaja putri. Satu lagi yang menarik adalah kategori untuk keluarga. Jadi bagi Anda yang belum mengirimkan lantunan sholawat tibil kulub dan juga li khamsatun, jangan ragu, segera kirimkan video Anda ke redaksi kami dan kami akan menayangkannya setiap hari. Disiapkan hadiah spesial untuk Anda. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, lebih-lebih pada kondisi seperti sekarang ini. Akhirnya saya Cita Helmi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu kembali esok hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.